Tenang aja, untuk menjalani gaya hidup minimalis, kamu nggak harus langsung sekaligus membuang barang. Ada proses-proses, pengalaman yang harus kamu lalui, dan tentunya akan sangat berharga bagimu. Ingin tahu bagaimana minimalisme adalah sebuah perjalanan? Simak video selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anis Najmunisa, channelnya Kutu Buku. Di video kali ini aku akan mengulas minimalis adalah sebuah perjalanan. Kamu benar, hidup dengan prinsip minimalis adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang. Ini bukan hanya tentang membuang barang-barang yang tidak perlu, tetapi juga tentang mengadopsi cara berpikir dan gaya hidup yang lebih sederhana dan terfokus. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perjalanan minimalis. Refleksi nilai-nilai. Pertama-tama, refleksikan nilai-nilaimu dan apa yang penting bagimu dalam hidup. Minimalisme melibatkan mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagimu dan memprioritaskan hal-hal tersebut. Hal ini membantu kamu memusatkan perhatian dan sumber dayamu pada apa yang benar-benar berarti bagimu. Membuang barang yang tidak perlu. Decluttering adalah langkah penting dalam perjalanan minimalis. Evaluasilah barang-barangmu dengan kritis dan buang yang tidak lagi kamu butuhkan atau tidak memberikan nilai dalam hidupmu. Membuang barang-barang tersebut membebaskan ruang fisik dan mentalmu. Mengurangi pengeluaran. Minimalisme juga melibatkan mengurangi konsumsi berlebihan. Pertimbangkan kebutuhan sebenarnya sebelum melakukan pembelian dan fokus pada membeli barang yang penting atau memberikan nilai jangka panjang bagimu. Ini membantu kamu menghemat uang dan menghindari akumulasi barang yang tidak perlu. Fokus pada pengalaman. Alihkan perhatian kamu dari kepemilikan barang ke pengalaman hidup yang berharga. Minimalisme mendorong kamu untuk menghabiskan waktu, energi, dan sumber dayamu untuk hal-hal yang menciptakan kebahagiaan dan makna seperti menjalin hubungan sosial, menjalani petualangan, atau mengejar hobi yang kamu cintai. Mencari keseimbangan. Minimalisme melibatkan mencari keseimbangan antara memiliki barang-barang yang memenuhi kebutuhanmu dan memungkinkan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Ini adalah perjalanan yang terus berkembang, karena kebutuhan dan prioritasmu dapat berubah seiring waktu. Teruslah mengevaluasi dan menyesuaikan hidupmu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang kamu miliki. Menghargai kehidupan sederhana. Minimalisme mengajarkan kamu untuk menghargai kehidupan sederhana dan merasa puas dengan apa yang kamu miliki. Ini melibatkan penghargaan terhadap kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana, mengurangi ketergantungan pada materi, dan menemukan kekayaan dalam momen-momen kecil. Perjalanan minimalis adalah proses yang berkelanjutan dan dampak positifnya dapat kamu rasakan melalui refleksi, decluttering, pengurangan pengeluaran, fokus pada pengalaman, mencari keseimbangan, dan menghargai kehidupan sederhana. Kamu dapat menemukan kehidupan yang lebih terfokus, bermakna, dan memuaskan. Setelah melalui sebuah proses atau perjalanan, biasanya praktisi minimalis akan merasakan beberapa kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup yang berdampak besar bagi kehidupannya.
Tentu saja, kemenangan seorang minimalis dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh kemenangan yang bisa dialami oleh seorang praktisi minimalis. Kebebasan dari belenggu materi. Seorang minimalis merasa bebas dari ketergantungan dan kebutuhan akan kepemilikan barang-barang material. Mereka memahami bahwa kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya barang yang dimiliki, tetapi pada kebebasan dan kesederhanaan hidup. Dengan mengurangi jumlah barang dan belanja yang tidak perlu, para minimalis meraih kemenangan dalam mengendalikan pengeluaran dan membebaskan diri dari tekanan konsumsi berlebihan. Ketenangan batin. Melalui proses decluttering dan hidup yang terfokus, minimalis menciptakan ruang yang tenang dan teratur di dalam rumah dan pikiran mereka. Ini membawa kedamaian dan ketenangan batin yang memungkinkan mereka untuk lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting dalam hidup. Kualitas hidup yang lebih baik. Dengan fokus pada hal-hal yang memberikan nilai dalam hidup, minimalis meraih kemenangan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya pada hal-hal yang penting dan bermakna. Menarik bukan? Apakah kamu ingin mencoba? Seperti mengembangkan hubungan yang mendalam, mengejar minat dan hobi, dan menciptakan pengalaman yang berharga. Ini membawa kehidupan yang lebih memuaskan dan memenuhi. Seru deh. Kebebasan finansial. Dengan mengurangi konsumsi berlebihan dan mengelola pengeluaran dengan bijaksana, minimalis dapat menghemat uang dan mencapai kebebasan finansial. Mereka tidak terjebak dalam siklus konsumsi yang tak berujung, melainkan dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk hal-hal yang lebih berarti, seperti tabungan, investasi, atau menyumbangkan kepada orang lain. Lingkungan yang berkelanjutan. Seorang minimalis seringkali sadar akan dampak konsumsi berlebihan pada lingkungan. Dengan mengurangi jumlah barang yang mereka miliki dan membuat keputusan pembelian yang lebih berkelanjutan, mereka meraih kemenangan dalam kontribusinya terhadap lingkungan yang lebih baik. Hal ini termasuk mengurangi limbah, menghemat energi dan sumber daya, serta mendukung praktik yang ramah lingkungan. Keseimbangan hidup. Minimalis meraih kemenangan dalam mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik dengan memprioritaskan hal yang benar-benar penting dan menghindari overkomitmen. Mereka dapat mengalokasikan waktu untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan kegiatan yang memberi kebahagiaan. Kemenangan seorang minimalis bukan hanya tentang hal-hal materi, tetapi juga tentang perubahan sikap dan pemikiran yang membawa kehidupan yang lebih terfokus, sederhana, dan memuaskan. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat menjalani perjalanan minimalismu dan mencapai kemenangan-kemenangan kecil yang berdampak besar bagi hidupmu. Jangan lupa like, komen, dan share. Oh ya, kamu bisa memberikan saran tentang tema apa lagi yang ingin dibahas, biar kita bisa belajar bareng-bareng di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.